Selamat pagi berkah dalam. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik, sehat, dan luar biasa ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar agama ya. Kita sudah masuk di semester 2. Nah, pagi ini kita akan belajar pelajaran 13 yaitu iman adalah anugerah Allah. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar agama hari ini? Seperti biasa, kalau sudah siap, tolong perhatikan videonya dengan baik dari awal sampai akhir ya. Kita mulai pelajarannya. Nah, Yesus adalah putra Allah yang diutus untuk menebus dosa manusia. Kita bisa melihat Allah melalui Yesus. Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib atau mukjizat. Nah, lewat mukjizat itu kita bisa melihat Allah berkarya. Mukjizat Yesus membuat kita semakin percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, seperti di pelajaran 12 kemarin, Yesus melakukan mukjizatnya, yaitu ketika Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta, kemudian bisa melihat lagi. Nah, itu adalah salah satu mukjizat yang dilakukan oleh Yesus anak-anak. Kita bisa mengenal Yesus lewat cerita-cerita di Injil. Jika kita rajin membaca kisah tentang Yesus dalam Injil, kita semakin mengenal Yesus. Kita pun dapat meneladan Santo Agustinus yang mengenal Yesus dengan membaca kitab suci ya. Jadi nanti kita akan menonton videonya tentang Santo Agustinus yang mengenal Yesus melalui membaca kitab suci. Nah, anak-anak, sekarang ini ada 4 gambar. Sekarang mari kita mengamatinya. Nah, apa saja yang dilakukan orang-orang pada gambar tersebut? Ada 4 gambar, kira-kira apa saja anak-anak? Ini gambar yang pertama ini kira-kira sedang melakukan apa? Yang pertama ini adalah gambar orang yang sedang berdoa. Kemudian gambar yang ini adalah sedang membaca kitab suci. Ya, betul. Kemudian yang ketiga ini adalah gambar anak yang sedang belajar. Nah, yang terakhir ini adalah gambar orang yang sedang apa ini? Ya, sedang berdoa ya, berkumpul bersama untuk berdoa. Nah, sekarang dari keempat gambar ini apakah berhubungan dengan iman anak-anak? Tentunya ya, berhubungan dengan iman karena mereka melakukan yang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya, tentunya dengan berdoa, membaca kitab suci atau Alkitab, kemudian berdoa bersama-sama untuk berkumpul supaya mereka semakin dekat dengan Tuhan karena mereka memiliki iman. Nah, iman sendiri itu artinya percaya kepada Tuhan. Nah, selain itu ada cerita ya, ceritanya Katak dan sahabatnya ya, yang berkaitan dengan iman. Nah, Katak ya, ini Katak itu kan bisa hidupnya bisa di darat dan di laut, di air. Nah, kalau ikan hidupnya kan di air. Nah, Katak ini menceritakan pengalamannya ketika berada di darat. Ia bertemu dengan manusia. Ikan membayangkan bahwa binatang yang diceritakan
oleh kata adalah ikan. Ikan tidak memiliki gambaran manusia selain ikan. Ia membayangkan bahwa binatang yang diceritakan oleh ikan adalah ikan lain yang memiliki kemampuan lebih. Padahal yang dimaksud binatang yang pandai yang diceritakan oleh kata itu sebenarnya adalah manusia. Ya, makhluk yang memiliki kemampuan lebih daripada binatang. Nah, ini anak-anak, ikan ini kan hidupnya di air. Nah, ikan ini kan tidak pernah pergi ke darat ya, jadi dia tidak tahu bagaimana yang diceritakan oleh kata ini. Dia hanya membayangkan ketika kata ini bercerita, dia membayangkan bahwa yang dimaksud itu adalah kata. Nah, kenapa kok ini ikan ini percaya kepada ceritanya kata? Dia tidak tanya-tanya dulu, karena ikannya ini memiliki iman, makanya dia percaya kepada ceritanya kata ini. Nah, selain ceritanya kata dan sahabatnya ini, kita akan menonton videonya Santo Agustinus ya. Ini juga Santo Agustinus ini percaya kepada Tuhan ya, karena memiliki iman. Mari kita lihat videonya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita ikuti perjalanan iman Santo Agustinus. Santo Agustinus hidup kurang lebih 1600 tahun yang lalu di Afrika Utara, tepatnya di Algeria. Mengapa dia penting? Salah satunya karena dia adalah ahli teologi yang berpengaruh besar pada gereja mula-mula. Dia mencetuskan konsep dosa asal dan ketergantungan sepenuhnya pada anugerah Yesus Kristus untuk memperoleh keselamatan. Buku-buku yang dia tulis tergolong klasik dan masih dapat ditemukan di rak kebanyakan toko buku dan perpustakaan sampai sekarang. Tetapi perjalanan hidup Santo Agustinus penuh liku-liku. Santo Agustinus lahir pada tahun 354 di salah satu provinsi Romawi di Afrika, dan sejak muda mengenal peperangan antara terang dan kegelapan. Ibunya, Monica, adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Tetapi ayahnya, Patricius, adalah penyembah berhala, seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kehidupan keluarganya merupakan tantangan. Agustinus menolak kerinduan ibunya agar dia mengikut Yesus, dan lebih memilih pandangan hidup ayahnya yang lebih terbuka. Di sekolah, dia menganut agama Manikea yang mempercayai pergumulan antara baik dan jahat, tetapi tidak mengakui adanya Tuhan. Tak lama kemudian, dia mengikuti gaya hidup yang bebas dan melakukan banyak dosa. Pada masa ini, dia mengucapkan doa yang terkenal. Berikanlah aku kemurnian dan penguasaan diri, tapi jangan dulu. Setelah lebih dari 10 tahun terombang-ambing dalam filsafat yang berbeda-beda, akhirnya dia menyadari kebenaran. Suatu hari, dia mendengar suara seorang anak meminta dia untuk mengambil dan membaca, dan dia anggap sebagai perintah untuk membaca Alkitab. Setelah menemukan Alkitab, dia membukanya dan memutuskan untuk membaca kalimat pertama yang dia dapati di sana. Bagian Alkitab yang kebetulan dia baca mengubah hidupnya selamanya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Agustinus menyerahkan hidupnya kepada Yesus saat itu juga. Itu membuat ibunya begitu berbahagia. 2 tahun kemudian, setelah kematian anak laki-lakinya yang juga percaya kepada Yesus, Agustinus menjual semua harta warisannya dan memberikannya kepada fakir miskin. Satu-satunya yang dia miliki adalah rumah keluarga yang segera dia ubah menjadi sebuah biara. Dia segera menjadi pengkhotbah yang terkenal, terutama karena melawan agama Manikea yang pernah dia anut selama masa mudanya. Lalu dia ditahbiskan menjadi pastor, dan kemudian diangkat sebagai uskup kota itu. Di sana, dia bekerja tanpa lelah sampai akhir hidupnya untuk meyakinkan penduduk kota agar percaya kepada Yesus dan hidup bagi kota Allah. Dia wafat pada 28 Agustus 430, usia 75 tahun.
Sampai saat ini, hidup dan tulisan Santo Agustinus memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah kekristenan. Pengakuan-pengakuannya menyatakan keluasannya. Surat dan khotbahnya menyatakan kekuatan Kristus, dan pengabdiannya kepada Yesus menjadi teladan hidup yang mulia. Nah, ini tadi anak-anak ceritanya tentang Santo Agustinus ya, yang dulunya Santo Agustinus ini tidak percaya dengan Tuhan, tidak memiliki agama, dia mengikuti agamanya ayahnya, kemudian dia membaca kitab suci, dan berjalannya waktu kemudian Santo Agustinus ini percaya dan mengikuti Yesus. Nah, Santo Agustinus ini percaya karena Santo Agustinus ini merasa terpanggil dan memiliki iman ya. Iman tadi artinya adalah percaya kepada Tuhan, sehingga Santo Agustinus ini menjadi pengikut Yesus. Nah, biasanya anak-anak kita tuh hanya berpikir tentang Allah menurut gambaran pikiran kita ya, menurut gambaran kita sendiri. Nah, kita mengenal Allah seperti ikan yang mempunyai gambaran manusia. Seperti ceritanya Katak tadi, Katak menceritakan kepada ikan bahwa dia melihat manusia, tapi ikan menangkapnya dan diceritakan itu adalah ikan yang lebih besar lagi. Nah, kita sebaiknya anak-anak ya, seperti Santo Agustinus ya, dari kita bisa melihat dari pengalamannya Santo Agustinus yang memiliki iman dan terpanggil mengikuti Yesus tadi, yang awalnya tidak percaya kepada Yesus, kemudian dengan membaca kitab suci menjadi terpanggil untuk mengikuti Yesus karena Santo Agustinus memiliki iman. Iman itu artinya tadi percaya kepada Tuhan. Nah, Santo Agustinus merupakan teladan kita dalam beriman. Nah, sifat-sifat Santo Agustinus yang patut kita teladani adalah yang pertama, kita bisa meladan untuk rajin belajar, mau berbagi, pemberani, mau bertobat, murah hati, dan yang terakhir percaya kepada Yesus ya, percaya kepada Yesus karena memiliki iman. Nah, demikian anak-anak penjelasan pelajaran 13 pelajaran agama untuk hari ini. Nah, tugasnya setelah ini adalah kalian mewarnai gambar Santo Agustinus di print ya, ditempel di buku gambar, kemudian diwarnai, nanti dikumpulkan di foto ya. Seperti ini gambarnya, nanti akan dikirim file melalui WA. Demikian anak-anak penjelasan pembelajaran 13 untuk agama di semester 2 ini ya. Semoga tadi penjelasannya bisa dimengerti dan dipahaminya. Anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, meskipun anak-anak masih belajar di rumah. Selamat pagi, selamat belajar, dan selamat mengerjakan.